Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kemudian marilah kita terus saling memberi wasiat untuk sama-sama istiqomah menuntut ilmu agama. Jangan berhenti dari belajar. Tetap menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, karena inilah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang akan melindungi diri kita semuanya dari ketergelinciran, dari godaan syaitan, yaitu majelis ilmu, pengajian, ilmu agama. Itulah yang bisa membuat seseorang istiqomah. Namun kalau dia jauh dari ilmu agama, tidak disirami dengan tausiah, tidak disirami dengan nasihat-nasihat, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah, ini rawan digelincirkan, disesatkan oleh syaitan. Dan kalau Allah sudah memberi kita hidayah untuk menuntut ilmu, paling tidak jadilah kita orang-orang yang menjadi sebab orang lain mendapat hidayah. Jadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi pintu-pintu kebaikan untuk orang lain. Kita pun ajak saudara kita, ajak orang lain untuk hadir di majelis ilmu. Dan ini menjadi agenda, tujuan kita. Jangan sampai bertahun-tahun kita sudah mengaji, tapi tidak ada satupun yang kita tarik. Tidak ada satu kawan, tidak ada satu teman pun yang kita ajak hadir di majelis ilmu. Nah ini selama ini kita ngapain saja? Apakah hanya kita mementingkan diri kita, yang penting saya ngaji, yang penting saya hadir di majelis ilmu, tidak peduli dengan orang lain? Nah kita harus punya rasa peduli, kita ajak orang lain, targetkan ya, selama 1 tahun ini sudah berapa orang yang saya tarik untuk hadir di majelis ilmu. Dan insya Allah pahalanya mengalir. Kita akan mendapatkan pahala kalau kita mengajak orang lain dan dia hadir di majelis ilmu, mendapatkan ilmu, dia amalkan yang dia pelajari. Masya Allah, pahalanya terus mengalir dan kita pun mendapatkan pahalanya. Ini tugas kita semuanya untuk menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Kemudian seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang agung, Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita berharap dengan mempelajari buku ini kita semakin termotivasi untuk mengejar akhirat. Kita akan semakin zuhud untuk mencari kehidupan akhirat dan jangan berambisi untuk kehidupan dunia. Karena Riyadhus Shalihin maknanya adalah taman orang-orang yang soleh. Kita berada di taman yang memberikan kesejukan, yang memberikan hawa sejuk, udara sejuk bagi keimanan kita. Insya Allah kita akan masuk hadis yang ke-9. Kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas ataupun niat dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan maupun perbuatan. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemu dua orang muslim dengan kedua pedang mereka, mereka sama-sama saling membunuh dengan pedang yang mereka gunakan. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh atau orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, hadzal qatil, kalau orang yang membunuh wajar dia masuk neraka. Fama balul maqtul, lalu bagaimana orang yang terbunuh, kenapa dia juga dimasukkan ke dalam api neraka? Qala, beliau bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibih, sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga punya keinginan, dia punya semangat untuk membunuh saudaranya, akan tetapi dia keduluan terbunuh. Kalau seandainya dia tidak terbunuh, dialah yang akan membunuh saudaranya itu. Jadi saling sama-sama ingin membunuh satu sama lain, maka dua-duanya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang mulia menerangkan kepada kita tentang betapa pentingnya niat di dalam hati seseorang. Kalau seseorang sudah meniatkan di dalam hatinya untuk melakukan keburukan, lalu dia sudah berupaya melakukan asbab, melakukan sebab-sebab, dia sudah action, sudah melakukan sebab, maka walaupun dia tidak jadi melakukan keburukan itu, tetap mendapatkan dosa. Sebagaimana orang ini, dia baru niat pengen membunuh saudaranya dan dialah yang terbunuh, belum sempat membunuh saudaranya, tapi karena sudah berupaya, sudah niat dan sudah berupaya melakukan sebab, maka dia mendapatkan dosa membunuh orang. Kemudian hadis yang mulia ini juga menerangkan kepada kita bagaimana semangatnya para sahabat untuk selalu menggali ilmu. Para sahabat itu kalau tidak tahu, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak malu bertanya. Dan ini diantara sebab untuk mendapatkan ilmu. Ya, sebab untuk mendapatkan ilmu bisa dengan kita membaca, bisa dengan kita mendengarkan, dengan kita belajar. Salah satunya sebab yang paling efektif adalah bertanya. Dengan bertanya kita mudah mendapatkan ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadangkala kalau kita sering mendengar, kita mendengar ceramah, mendengar tausiah, barangkali tidak begitu mengena atau tidak begitu sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi kalau kita bertanya persoalan, permasalahan yang kita hadapi, ini jawabannya biasanya sesuai dengan masalah yang kita butuhkan, dan itu akan mudah untuk diingat. Maka para sahabat ini selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sebab yang membuat sahabat Abdullah ibni Abbas, beliau menjadi ulamanya para sahabat, orang yang paling berilmu di antara kalangan sahabat, maka di antaranya karena banyak bertanya. Ditanyakan kepada beliau, suila Ibni Abbas, ya, bima adraktal ilm, dari mana kamu mendapatkan ilmu yang banyak? Dan kita tahu bahwa Ibni Abbas ini baru belajar itu terbatas, ya, belajarnya hanya singkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mungkin sekitar 5 tahun atau kurang dari itu beliau berguru bersama Nabi, tapi banyak ilmunya, menjadi ulamanya sahabat. Maka ditanyakan, bima adraktal ilm, dari mana kamu mendapatkan ilmu ini? Qala bilisanin sa'ul wa qalbin naqul wa badanin ghaira malul, yaitu dari lisan yang suka bertanya,
Ketika mikir sesuatu tidak tahu jawabannya langsung bertanya. Terlintas ya sesuatu permasalahan tidak tahu jawabannya langsung bertanya. Yaitu bilisanin saul wa biqalbin uqul, dan dengan hati yang terus mengingat tidak lalai, wa badanin ghaira malul, dan jasad yang tidak malal, tidak bosan atau tidak malas ya. Baik, karena ilmu tidak bisa didapatkan dengan malas-malas. Kita untuk mendapatkan ilmu harus berjuang, bersungguh-sungguh, tidak dengan santai-santai. Kata para ulama, la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Seandainya kita kerahkan semua kemampuan untuk ilmu, semua waktu kita kerahkan untuk ilmu, itu pun ilmu yang datang kepada kita hanya sebagian saja. Itu sudah kita kerahkan semuanya. Semua waktunya, kesempatannya, tenaganya, semua dikerahkan untuk ilmu, itu pun ilmu yang dia dapatkan hanya sebagian. Bagaimana kalau tidak dia kerahkan semangatnya? Maka sulit mendapatkan ilmu. Jadi dibutuhkan semangat, dibutuhkan jihad untuk mendapatkan ilmu, kemudian lisan yang terus bertanya. Namun bertanya bukan berarti sebagaimana pertanyaan orang-orang Bani Israel kepada para nabi mereka. Bani Israel itu dicela karena suka bertanya. Nah, suka bertanyanya Bani Israel itu tujuannya untuk mengingkari. Ketika diperintahkan sesuatu, ya pura-pura nanya, ini gimana, ini gimana. Tujuannya biar apa? Biar nggak usah menjalankan perintah itu. Nah, kalau model seperti ini pertanyaannya, ini dicela, ini dilarang. Disuruh menyembelih sapi, ya, bertanya sapi yang kayak gimana, ya, warnanya seperti apa, akhirnya mempersulit diri sendiri. Nah, tujuannya biar mereka nggak pengen menjalankan perintah itu, jadi menunda-nunda. Ataupun pertanyaan, ya, sering bertanya hanya untuk mengetes. Ya, ini bukan adabnya, tidak beradab kalau ada seorang siswa, seorang santri atau seorang jamaah yang bertanya tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi tujuannya untuk mengetes kemampuan ustadz, mengetes ilmunya, mengetes hafalan. Kalau cuma itu, maka ini tidak beradab. Baik. Kemudian di sini jelaskan ya beberapa poin atau beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, wuqu'ul iqab ala man 'azzama 'alal ma'siyah biqalbihi wa watni nafsihi 'alaihi wa bashiru asbabiha. Terjatuh atau terkena iqab, terkena dosa bagi orang yang sudah berazam di dalam hatinya untuk berbuat maksiat, kemudian melakukan sebab, sudah action melakukan sebab-sebab, maka ini dia telah mendapatkan dosa. Sawa'un hadathat am lam tahduth bisababi 'aridin yamna'uhu min fi'lil ma'siyah. Apakah terlaksana atau tidak terlaksana, ya, karena ada penghalang yang menghalangi dia dari kemaksiatan, itu dosanya sudah tercatat. Dia dianggap mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan terlintasnya atau niat dosa yang ada di dalam hati, Imam Ibnu Hajar Asqalani beliau membaginya dengan beberapa tingkatan. Jadi dosa niatan untuk melakukan maksiat dalam hati itu dirincikan dengan beberapa tahapan atau tingkatan. Tahapan yang pertama yaitu namanya khotor, yaitu hanya terbesit, ya, tiba-tiba terbesit pingin maksiat, terbesit pingin berbuat dosa. Kalau seperti ini maka tidak dianggap, ya, terbesit kemudian hilang. Jadi seperti numpang lewat saja, ya, begitu melihat sesuatu yang menggoda nafsunya, terbesit untuk berbuat maksiat, kemudian hilang begitu saja. Ini namanya khotor. Taib. Ini tidak masalah dan tidak mendapatkan dosa. Tahapan yang kedua yaitu seperti ada bisikan, ya, seperti ada bisikan untuk melakukan maksiat, ya, dan dia memerangi bisikan itu, namanya taraddud, ya. Jadi dia saling
menyerang, ya. Bisikan datang, dia coba untuk melawan. Datang bisikan untuk melakukan kemaksiatan, dia coba untuk menghalau. Seperti terus, kadang dia menang, kadang dia kalah, ya. Tapi belum sampai melakukan, belum ada sebab melakukan sebab-sebab, ya, hanya ada di batin saja. Nah, ini juga tidak mengapa, tidak berdosa. Adapun tahapan yang ketiga, yaitu muncul keinginan yang ada di dalam hati, kemudian keinginan itu tetap ada dalam hati, tidak hilang. Ya, artinya dia tetap menikmati, dia tetap menghayal dosa tersebut dalam hatinya. Ya, ini pun, ya, dimaafkan walaupun tetap masih ada dalam hatinya. Kalau yang ketiga tadi, ya, dia sudah berusaha untuk menghilangkan. Dan kadang bisa hilang, kadang tidak bisa hilang. Tapi kalau yang keempat ini, yang ketiga ini, dia tetap ada dan dia menikmati hayalan itu ada dalam hatinya. Ini pun dimaafkan. Jadi yang dimaafkan itu ada berapa tadi? 2 apa 3? 3, ya. Yang pertama hanya terbesit, numpang lewat. Yang kedua itu tarodud, ya, dia berusaha melawannya lalu bisa hilang. Yang ketiga muncul keinginan lalu dia ada, tetap dinikmati, dihayalkan dalam hatinya. Ya, ketiga ini semuanya dimaafkan. Adapun yang keempat, yaitu sudah azam, sudah sampai puncaknya keinginan itu, sudah punya tekad yang bulat. Baik, ya. Jadi sudah punya tekad yang bulat, sudah punya azam. Ini dibagi oleh para ulama menjadi 2 macam. Kalau sudah ada tekad dalam hati, ya, sudah azam, sudah bulat, tapi ini belum action, ya, masih baru azam saja, baru tekad yang sudah bulat sekali. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalau tekad untuk kekufuran, berazam untuk melakukan kekufuran, maka ini sudah dianggap kufur. Jadi sudah berazam untuk menyembah berhala, atau sudah berazam untuk menghina syariat, berazam, ya, benci sekali dengan Rasulullah misalkan, ya, benci sekali dengan syariat Rasulullah, ya, sudah berazam sekali dalam hatinya untuk menghina Rasulullah atau menghina Allah, maka ini semua terjatuh dalam kekufuran. Azam yang kedua, yaitu kemaksiatan yang selain kekufuran, azam untuk melakukan kemaksiatan. Baik. Ini ada 2 kondisi. Kalau azamnya ini sudah bulat selain kekufuran, ini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, sudah melakukan sebab, tekad sudah bulat dan sudah mengambil sebab, melakukan action. Nah, kalau sudah melakukan sebab walaupun gagal, nah ini tetap dapat dosa. Ini yang terdapat dalam kisah 2 orang yang saling membunuh ini. Nah, dia sudah tekad, sudah bulat, sudah berazam dan sudah melakukan sebab. Walaupun gagal, tetap dia mendapatkan dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Kondisi yang kedua, sudah berazam, ya, dan belum melakukan sebab. Sudah bertekad bulat ini, tapi belum melakukan sebab. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sudah berdosa, yang kedua tidak berdosa. Allah alam, ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama seperti Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kalau baru azam dan belum melakukan usaha, belum melakukan asbab, itu belum berdosa. Jadi yang sudah pasti adalah sudah berazam dan sudah melakukan usaha. Baik, ini tingkatan niat untuk melakukan maksiat yang ada di dalam hati manusia. Poin berikutnya, walaula hadzal 'arid lartakabuha. Ini yang tadi, seandainya kalau tidak ada penghalang dia akan melakukan dosa itu. Amma at-tafkir fi irtikabil ma'siyah wa ma yajri min khawatiri fil qalbi fala yuhasibu 'alaiha al-mar'u illa idza basyaraha. Ini yang tadi kita jelaskan. Adapun
dia hanya berpikir untuk melakukan maksiat, kemudian terbesit dalam hatinya, dia tidak melakukan sebab, maka tidak dianggap tidak mendapatkan dosa. Poin yang berikutnya, at-tahdzir min iqtalil muslim, ya, peringatan atau ancaman bagi dosa membunuh orang Islam. Inna dzalika yuaddi ila dha'fihim wa sakhatillahi alaihim. Karena hal ini menunjukkan kelemahan mereka dan akan mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Kalau di antara kaum muslimin itu sudah saling bunuh-membunuh, berarti ukhuwahnya, persaudaraannya itu dhaif, sangat lemah. Padahal kita ini dituntut untuk saling bersaudara. Sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Kita dituntut untuk saling mencintai sama muslim. Bahkan itu menjadi timbangan apakah kita sempurna atau tidak iman di dalam hatinya, yaitu dengan mencintai saudaranya sama muslim. Mangkana yu'minu billahi yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini banyak sekali nas-nas yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk saling bersaudara. Tiba-tiba kok ada sesama muslim saling perang, sesama muslim saling bunuh-membunuh. Ini sangat lemah keimanan dan juga sangat lemah persaudaraan di antara mereka, dan tentunya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini hidup di zaman yang darah itu seakan-akan murah sekali. Ya, ada masalah sedikit, ya, ada pertumpahan darah. Ada masalah kecewa sedikit, ada sakit hati sedikit sama orang lain, langsung bunuh, langsung menusuk, langsung membunuh, langsung main membunuh dan seterusnya. Dan itu kita lihat di berita-berita bagaimana orang mudah sekali membunuh dalam hal-hal yang sepele. Ya, perkara-perkara yang sepele itu bisa menyebabkan saling bunuh-membunuh. Ya. Kesenggol di jalan, mobilnya kesenggol, motornya kesenggol. Ya, perkara-perkara seperti itu sampai membuat orang saling bunuh-membunuh. Padahal dosa membunuh itu sangat besar. Termasuk dosa besar yang paling besar, yaitu dosa membunuh jiwa tanpa hak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an akan kekal di dalam neraka. Tidak akan diampuni, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya, kalau tidak sengaja ini tidak masalah. Ya, seperti ketika berperang melawan musuh, tiba-tiba yang dia tusuk adalah orang Islam. Nah, ini tidak sengaja. Atau ternyata dia menabrak orang di jalan tanpa sengaja dan itu orang muslim meninggal dunia dan lain sebagainya, ini tidak sengaja, maka tidak berdosa tapi wajib bertanggung jawab. Baik. Nah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya apa kata Allah? Fajaza'uhu jahannam. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam khalidan fiha, akan kekal di dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi, kemudian Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa addalahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan bagi orang itu azab yang sangat pedih, berlipat-lipat ancaman, dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya, kemudian Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah sediakan azab yang sangat pedih. 5 lipat ancaman bagi orang yang membunuh orang mukmin, ya, secara sengaja. Ini menunjukkan besarnya dosa membunuh orang muslim.
Maka perlu hati-hati, jangan sampai kita ya menumpahkan darah seorang muslim, dan barang siapa yang membunuh satu saja orang muslim lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya langit ataupun dunia seisinya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang membunuh satu saja orang muslim ahwanu 'ala Allah, ya, min zalatis sama, ya, atau min zalatil as-sama wal ard. Barang siapa yang membunuh satu saja orang muslim, maka lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya alam semesta ini atau hilangnya langit dan bumi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqatli mu'min a'dhamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh satu orang mukmin lebih agung, lebih berbahaya di sisi Allah dari hilangnya dunia. Ataupun dalam hadis yang lain, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang manusia itu dalam keadaan longgar di sisi Allah selagi dia itu tidak menyentuh darah yang haram. Seorang mukmin kalau belum pernah membunuh orang, longgar. Longgar apanya? Longgar di sisi Allah, mudah diampuni, mudah dirahmati, mudah dikasihani oleh Allah. Sangat mudah kalau dia belum membunuh. Tapi kalau dia sudah menyentuh darah yang haram, itu sulit diampuni, sulit dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita waspadai, jangan menyebabkan ya orang lain meninggal dunia. Kemudian poin berikutnya, al-wa'id al-madhkur fi hadzal hadis mahmulun ala kaunil qatil wal maqtul al-muslimaini yaqtatilani hamiyatan wa asabiyatan wa duna mubarraran syar'i. Ancaman yang ada dalam hadis ini, dua-duanya masuk neraka karena dua-duanya membunuh karena sebab asobiyah, fanatik, ataupun sebab-sebab yang lainnya, bukan sebab syar'i. Kalau sebabnya itu sebab yang syar'i, maka tidak masuk neraka. Contoh ketika ada orang yang pengen mencuri harta kita, lalu kita membela diri, akhirnya kita saling membunuh, sama-sama saling membunuh, lalu kita yang membunuh atau kita yang terbunuh, maka kita tidak masuk neraka karena kita berada di atas kebenaran. Walaupun kita membunuh orang tersebut, kita tidak masuk neraka. Ya, atau kita disakiti atau keluarga kita akan disakiti dan kita membela keluarga kita, membela harta, membela keluarga, membela diri, maka ini semua tidak berdosa. Tapi kalau kena asabiyah, kena fanatik, kena saling membenci, sama-sama emosi, sama-sama dendam, nah itulah yang menyebabkan dua-duanya masuk neraka. Ataupun kalau salah satunya tidak ada keinginan untuk membunuh, dia hanya menghindar, dia hanya tangkis, dia hanya menghindar saja, ya tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, tapi ternyata begitu dia tangkis, ya senjatanya kembali dan mengenai orang itu. Nah kalau seperti ini dia tidak berdosa. Ya, karena dia tidak ada niat untuk membunuh. Sebagaimana kisah dua Bani Adam, Qabil dan Habil, yang mana yang berdosa hanyalah ya disebutkan Qabil yang membunuh saudaranya Habil, sedangkan Habil tidak ada niat sama sekali untuk membunuh saudaranya Qabil. Maka yang masuk neraka, yang berdosa adalah Qabil. Allahu a'lam bissawab. Berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخطى عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة
ma kanatis salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang fi jama'atin secara berjamaah, yakni di masjid, tazidu ala salatihi, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada fi baitihi, daripada dia salat di rumahnya, atau fi suqihi, atau dia salat di tempat jualannya, di pasarnya, di tokonya. Bandingannya berapa? Bid'an wa ishrina darajah. Ya, 27 atau 25 atau 26 darajat. Bid'an itu jumlah dari 3 sampai 9. Jadi bisa 23, 24 sampai 29. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Baik, bagaimana bisa orang itu bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu 27 atau 26 atau 25 derajat? Hal itu karena salah seorang di antara kalian tawaddaa, dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia berwudu secara sempurna. Wudunya dari rumahnya, wudunya tidak asal-asalan. Walaupun dalam keadaan musim dingin, walaupun dalam keadaan dia sedang tidak pengen kena air, tapi dia berusaha wudu dengan sesempurna mungkin. Setelah berwudu, thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah. Dia mendatangi masjid, tidak ada yang mendorongnya keluar, membuat dia keluar dari rumah illa shalah, kecuali tujuannya untuk sholat. La yuridu illa salat, dia tidak ada keinginan apapun kecuali sholat. Jadi memang tujuan keluar dari rumah adalah semata-mata untuk sholat. Ya. Tidak singgah ke sini, tidak singgah ke sana, kemudian baru ke masjid, tidak. Jadi tujuan dari rumah langsung masjid. Ya, tidak singgah-singgah dulu. Maka apa balasan bagi mereka? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan akan ditinggikan derajatnya, diberikan pahala. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan akan digugurkan dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai orang itu masuk ke dalam masjid. Masya Allah. Tiap kali dia melangkahkan kakinya, semua sudah dihitung pahala, dihitung menggugurkan dosa-dosanya, sampai orang ini masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjida kana fi salatin ma kanatis salatu hiya tahbisu. Kalau dia sudah masuk ke dalam masjid, maka dia sudah dihitung mendapatkan pahala sholat. Ini dia masih belum sholat, baru masuk ke dalam masjid. Karena niat dari rumahnya adalah untuk sholat, begitu masuk masjid sudah dihitung mendapatkan pahala sholat tersebut. Ya, datang dari rumah niat untuk sholat maghrib, masuk masjid mungkin belum azan atau mungkin belum iqamat, maka sudah dihitung mendapatkan pahala sholat maghrib sempurna. Maka nanti salatu hiya tahbisu, jika memang sholat itulah yang menahan dia untuk ada di tempat tersebut. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisih, dan para malaikat terus bersolawat atau terus mendoakan atas orang tersebut selagi dia masih berada di tempat duduknya, dia berada di dalam masjid. Alladzi shalla fihi, tempat yang dia sholat di dalamnya, yaitu di dalam masjid. Malaikat ini berdoa, yaqul Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ya Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, Allah terima tobat-tobatnya. Ma lam yu'dhi fihi, selagi dia tidak melakukan gangguan-gangguan kepada orang lain. Ma lam yuhdith fihi, selagi orang itu tidak batal. Ya. Masya Allah, ini keutamaan yang besar bagi orang yang meniatkan dalam hatinya
keluar dari rumah menuju masjid adalah untuk sholat berjamaah, maka sudah dihitung pahala walaupun dia belum melakukan sholat tersebut. Makanya orang yang melakukan sholat berjamaah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Walaupun dalam masalah ini kita tidak menyinggung hukum sholat berjamaah. Apa hukumnya sholat berjamaah? Kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan sepakat hukumnya sunnah. Namun bagi laki-laki para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan fardu ain, wajib ain. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada kaum muslimin yang mendirikan sholat berjamaah, sudah cukup bagi kaum muslimin yang lain. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, namun seorang muslim selalu haus dengan apa? Pahala. Eman-eman pahala yang dijanjikan begitu besar bagi orang yang sholat berjamaah, kok dia tidak mengambil kesempatan tersebut? Seakan-akan dia sudah merasa pede, sudah punya banyak pahala, sehingga nggak perlu dapat pahala sholat berjamaah. Sebisa mungkin kita berusaha bagi laki-laki untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Banyak sekali faedah ataupun dalil-dalil. Bahkan para ulama sampai banyak merujikan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang laki-laki untuk sholat berjamaah. Walaupun seorang menganggap ini termasuk sunnah atau sunnah muakkad, maka jangan meremehkan sholat berjamaah. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya jawazus salat fil aswaq wa in kanat makruhatun lima fiha min insyighalil qalbi wa adamil khusyu'. Dibolehkan salat di pasar atau salat di toko. Wa in kanat makruhan, walaupun hukumnya makruh. Sebagian lama memakruhkan salat di pasar. Salat di tengah-tengah pasar. Tapi kalau ada musola, ada masjid di pasar, itu tidak masalah. Nah, ini salat di tempat jualannya, di sampingnya ataupun di situ dia sediakan sajadah, dia sediakan tempat untuk salat. Nah, ini boleh. Namun hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena lima fiha min insyighalil qalb, akan membuat hati itu buyar atau hati itu tidak khusyuk. Baru takbir sudah ada yang panggil pengen beli ini, wah hatinya eman-eman ini, maka sholatnya bisa-bisa kebut, sangat cepat karena takut kehilangan pelanggan. Baik. Tapi tetap hukumnya adalah boleh. Kemudian salatul jamaah fil masjid afdal min salatil insan munfaridan bi khamsi aw sitti aw sab'i wa 20 darajatan kama jaa masruhan fihi fi ba'd riwayat. Salat jamaah di masjid itu lebih utama bagi seorang insan daripada dia salat sendirian. Keutamaannya sebanding dengan 25 atau 26 atau 27 derajat sebagaimana telah jelas dalam riwayat-riwayat. Nah, ini baru pahala sholat berjamaahnya, belum pahala tadi yang kita sebutkan, dia melangkahkan kaki dari rumahnya. Kalau dia berjalan kaki dari rumahnya, maka setiap langkahnya satu langkah, jadi bukan dua langkah. Setiap langkahnya dapat pahala, gugurkan dosa. Tiap langkah dapat pahala, gugurkan dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai pulangnya dia ke rumah juga tetap dihitung mendapatkan pahala. Ini berbeda dengan orang yang pakai kendaraan. Kalau pakai kendaraan apakah tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala, tapi tidak dihitung tiap langkah. Karena dalam hadis ini jelas, yaitu menceritakan tentang orang yang melangkah, yaitu berjalan kaki. Kalau pakai kendaraan dapat pahala, tapi pahalanya secara umum. Berapa pahalanya? Ya Allah alam, nggak tahu.
tetap dapat pahala. Tapi kalau yang berjalan kaki, setiap langkahnya itu dihitung pahala dan dihitung menggugurkan dosa. Maka tidak bisa kita kiaskan dengan putaran roda atau tetesan bensin. Nah, ini nggak dihitung seperti itu, ya, nggak bisa dikiaskan. Baik. Mana tadi? Nah, ya, jadi yang dihitung adalah berjalan kaki. Kemudian belum lagi kalau dia sholat tahiyatul masjid, belum lagi dia menunggu sholat. Ya, menunggu sholat itu juga sudah mendapatkan pahala sholat. Belum lagi dia menjawab azan, belum lagi dia berdoa antara azan dan iqamat, belum lagi dia berzikir kalau sambil menunggu. Sambil menunggu saja, seandainya dia diam sambil nunggu, itu sudah dapat pahala. Apalagi dia sambil berzikir, sambil beristighfar, atau sambil baca Quran, masya Allah, ya, borong pahala yang sangat banyak. Taib. Poin berikutnya, al-ikhlasu mu'tabarun fi tahqiqi hadzal thawab. Ikhlas itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pahala-pahala yang banyak ini. Orang dianggap mendapatkan pahala sholat ketika menunggu waktu sholat kalau memang dari rumah, ya, tadi kita jelaskan dari rumah itu niatnya sudah untuk sholat, ya. Kalau orang yang, ya, keluar dari rumah tidak ada niatan untuk sholat, niatnya pergi ke warung, niatnya pergi ke sini, pergi ke situ, kemudian sampailah waktu sholat, ya, sampailah waktu sholat akhirnya dia mampir ke masjid, maka tidak dihitung mendapatkan keutamaan ini, ya. Kecuali kalau dia mampir di suatu tempat, ya, kemudian hampir masuk waktu sholat, dia berwudu di tempat tersebut, ya, dia berwudu di tempat tersebut, kemudian dia niatkan dari tempat tersebut datang ke masjid untuk sholat. Insya Allah seperti ini dia mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan dalam hadis ini. Tapi kalau sampai masjid baru dia wudu di masjid, nah itu berarti sudah nggak dapat keutamaan ini. Tapi tetap mendapatkan pahala, ya. Orang yang datang ke masjid tetap mendapatkan pahala. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini pahalanya secara spesifik, ya, yaitu tiap langkahnya mendapatkan pahala, menggugurkan dosa. Kemudian ketika dia masuk masjid dianggap sudah mendapatkan pahala sholat kalau memang dari rumahnya niatnya adalah untuk sholat. Dan ini juga utamanya orang yang wudhu dari rumah, ya, usahakan kalau kita bisa wudhu dari rumah, maka berwudhu dari rumah, jangan berwudhu di masjid, kecuali kalau memang batal. Wa anna as-salata afdalu min ghairiha min a'mali lima dzakara min doa'il malaika lil musalli. Dan bahwasanya salat merupakan ibadah yang lebih afdal daripada ibadah yang lain karena di situ ada doanya para malaikat kepada orang-orang yang salat. Ya. Ini doanya para malaikat, dan para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa-doa mereka akan mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka kalau para malaikat ini berdoa kepada Allah, maka sangat mudah sekali Allah kabulkan. Ya. Baik. Wa anna min wadha'ifil malaika ad-du'a lil mu'minin. Adapun di antara tugas malaikat adalah mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri tugas, ya, di antara para malaikat tugasnya untuk mendoakan orang-orang beriman. Termasuk kita yang hadir di majelis ilmu sedang didoakan oleh malaikat. Masya Allah, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencari tempat-tempat belajar, tempat-tempat majelis ilmu. Begitu mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka duduk dan ikut bergabung di majelis tersebut sambil mendoakan siapa-siapa yang hadir di dalam majelis ilmu, ya. Beruntunglah kita sekalian yang diberi hidayah untuk hadir di majelis ilmu.
Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah inilah dua hadis yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid dan berusaha bersuci dari rumah dan niatkan dari rumah untuk menuju masjid salat berjamaah dan selalu menjaga wudu agar kita mendapatkan keutamaan yang besar ini. Setiap langkahnya dihitung menggugurkan dosa dan mengangkatkan derajat. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang tentang hadis yang berikutnya. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Ustadz, tadi di awal disebutkan tentang menuntut ilmu. Pertanyaannya, ilmu apa yang harus saya pelajari mengingat umur kita sangat pendek? Dan kepada siapa kita harus belajar agama? Apakah boleh belajar kepada semua guru? Baik. Ilmu apa yang harus kita pelajari?
semua ilmu, ya, semua ilmu agama ya harus kita pelajari. Apalagi bagi mereka yang masih muda, ya, bagi mereka yang masih punya potensi untuk belajar, maka gunakan kesempatan itu untuk belajar ilmu agama. Tidak ada yang terlambat dalam belajar. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala baru belajar agama itu di usia yang sudah agak tua, tidak seperti para ulama yang lainnya. Ya, kalau tidak salah sekitar umur 26 atau lebih beliau baru belajar ilmu agama. Biasanya ulama itu dari kecil sudah belajar ilmu agama. Namun tidak ada yang terlambat. Ya. Beliau belajar karena malu begitu masuk ke masjid untuk sholat asar, dan menurut mazhab ketika itu sholat sunnah qobliyah asar itu sangat ditekankan, ya, hampir wajib. Lalu Imam Ibnu Hazm tidak sholat sunnah qobliyah asar, maka ditegur oleh anak kecil. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Akhirnya malu dia sholat. Begitu selesai asar, karena pengen takut ditegur lagi, takut malu, akhirnya sholat lagi. Nah, ternyata begitu sholat sunnah ba'diyah asar, ya tegur juga, gara-gara lebih fatal salahnya. Dari situ terngiang-ngiang, akhirnya semangat dia belajar. Ya. Dia berkata kepada orang tuanya, kalau pengen cari saya, ketemui saya di perpustakaan, di rumah-rumah para ulama, ya, di rumah orang-orang berilmu. Kalau mau ketemu saya. Ya, dalam waktu yang singkat beliau menjadi seorang ulama. Ya, bahkan beliau ketika selesai belajar berdebat dengan seorang yang ada di masanya, dan orang itu kalah. Ya, begitu belajar debat, orang ini kalah. Begitu kalah, orang ini mengatakan, ya wajar saya kalah karena saya ini belajar di lampu-lampu pos ronda. Karena dia orang miskin, nggak punya lampu untuk belajar, hanya mengandalkan pos ronda, belajarnya di sana. Jadi dia mengatakan wajar saya kalah karena Imam Ibnu Hazm ternyata orang kaya. Ya, kamu belajar di lampu-lampu yang ya bagus, ya saya belajar di pos ronda. Kata Imam Ibnu Hazm, saya belajar di lampu-lampu emas dan permata. Artinya godaannya lebih besar. Ya, saya orang kaya, orang kerajaan, godaan belajarnya lebih besar, godaan dunianya. Tapi dengan demikian dia rela meninggalkan semua itu untuk belajar ilmu agama. Taib. Jadi yang masih punya potensi, yang usianya masih muda, usahakan untuk fokus ya belajar ilmu agama. Nah, di sini pertanyaannya, kalau usianya terbatas alias mungkin sudah sepuh atau mungkin sudah tua, ya. Maka ilmu apa yang harus dipelajari? Maka pelajari ilmu-ilmu yang wajib. Ilmu-ilmu yang wajib, ya. Karena ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu apa? Yaitu kebutuhan kita kepada Allah. Ya, untuk kita kerjakan, untuk beribadah kepada Allah, maka itu hukumnya wajib. Contoh, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka kita belajar ilmu tentang sholat. Bagaimana sholat yang sesuai tuntunan Rasulullah itu wajib hukumnya. Belajar wudu, bagaimana wudu yang sesuai tuntunan Rasulullah wajib dipelajari, ya. Begitupun ibadah yang lainnya. Pengen berangkat umroh, ya, wajib dia belajar tentang umroh kalau belum punya ilmunya. Mau berangkat haji, ya, wajib dia mulai belajar tentang ibadah haji, ya, dan begitu seterusnya. Ya, ini ilmu-ilmu yang wajib. Termasuk ilmu yang dilakukan keseharian itu wajib dipelajari. Ya, doa-doa keseharian itu wajib dipelajari. Karena itulah yang selalu dia amalkan dalam setiap hari. Jangan sampai usia tua doa-doa ini belum hafal. Belum tahu doa masuk masjid, belum tahu doa keluar masjid, belum tahu doa tidur, belum tahu doa bangun tidur. Nah, ini ngapain saja kita selama ini belajar? Padahal ini yang penting, ini yang paling utama untuk dipelajari, ya, doa-doa keseharian. Ya, ilmu-ilmu yang dasar-dasar ini wajib dipelajari. Baik. Kemudian, dan kepada siapa kita harus belajar agama? Ya, belajar kepada para ustadz yang mumpuni, yang ilmunya sudah mapan,
Kemudian apakah boleh kita belajar kepada semua guru? Tidak kepada semua guru ya. Kita belajar ilmu agama karena ilmu ini adalah agama ya. Kata sebagian ulama, al ilmu dinun ya. Ilmu itu adalah agama. Maka ambillah agama kalian dari orang yang terpercaya. Jangan sembarangan. Bagaimana kita tahu orang yang terpercaya? Kembali lagi ya bertanya. Kita bertanya kepada ya para ulama atau para ustadz, karena mereka yang bisa merekomendasikan. Karena al ulama ya'rifu ba'duhum ba'du. Para ulama itu saling kenal satu sama lain. Nah, tapi kalau orang ini tidak dikenal oleh ulama tersebut, oleh ustadz tersebut, ini indikasi ya, indikator atau indikasi kalau memang tidak dikenal. Ya. Dan terus kita berusaha mencari tahu. Baik. Ya, kita mencari tahu ya. Karena untuk mendapatkan ilmu itu adalah mendapatkan agama, maka kita harus perlu cari tahu. Namun ternyata masih ragu-ragu ya, ternyata masih ragu-ragu. Saya ini belajar sama Ustadz Fulan itu apakah ada syubhatnya atau tidak. Ternyata masih ragu-ragu, maka tinggalkan. Ya, kalau ternyata kita merasakan ragu-ragu, maka tinggalkan. Jadi agama itu sangat simpel, mudah. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Ya, nggak dibebankan untuk dipaksakan untuk itu. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Sampai kita betul-betul yakin dan tenang, tentram belajar kepada ustadz ataupun ulama tersebut. Baik. Apakah bertanya kepada seorang ustadz atau kiai untuk mengetahui apakah dia ahlu sunnah atau ahlu bid'ah juga termasuk tidak beradab, seperti bertanya tentang di mana Allah atau tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kalau pertanyaan seperti ini wajib ya, ini harus kita tanyakan ya, agar kita itu mengetahui ustadz yang kita mau belajar bersamanya itu bagaimana pemahaman dan akidahnya. Nah, ini harus ya. Tapi pertanyaan yang tidak beradab itulah dia bertanya di depan umum, tujuan untuk menjatuhkan ustadz tersebut ya. Mungkin dia bertanya hal-hal yang mungkin untuk mengetes ya ustadz tersebut ya, supaya untuk menjatuhkan ustadz tersebut di depan umum. Nah, ini yang tidak beradab ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam. Baik. Nah, barakallahu fiik. Hadis yang tadi kita bahas itu sangat spesifik ya, khusus bagi orang yang niat dari rumah fokus tujuannya untuk masjid. Itu baru mendapatkan keutamaan yang tadi dijelaskan. Adapun kalau ada orang yang keluar dari rumah tujuannya ganda, nah tetap dia kalau ada tujuan untuk ke masjid tetap dapat pahala.
Ya, siapapun yang keluar dari rumahnya dan dia niatkan dalam hati pengen nanti kalau pas waktu sholat dia mampir ke masjid ini, masjid itu, tetap dihitung dapat pahala. Nah, tapi pahalanya tidak khusus seperti yang tadi kita jelaskan di hadis. Jadi semuanya dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebagaimana yang kita jelaskan di hadis. Dan dalam hadis ini itu lebih khusus, yaitu masjid yang ada di lokasi rumah kita. Karena tidak mungkin ya orang, atau di zaman kita sekarang ya, orang sholat di masjid yang jauh. Nah, ini jarang. Jadi lebih seperti sholat yang ada di masjid rumah kita. Nah, dia keluar dari rumahnya itu fokus datang ke masjid tersebut. Ya. Adapun kalau dia keluar dari rumah ke masjid yang agak jauh, biasanya tadi karena ganda, ada keperluan ini, keperluan itu, kemudian baru mampir ke masjid, maka tidak masuk dalam pembahasan ini, ya. Dan pembahasan ini lebih khusus kalau kita berada di rumah kita, kemudian pengen ke masjid yang ada di dekat rumah. Nah, ini usahakan jalan kaki. Kalau memang bisa memungkinkan untuk jalan kaki, kita usahakan jalan kaki, ya. Baik. Kemudian seperti orang yang melakukan umroh ya, ataupun haji, umroh ya, dengan mampir ke berbagai tempat. Ya, tentu pahalanya berbeda dengan orang yang fokus dari Indonesia niatnya ke Mekah untuk umroh ibadah. Nah, ini beda pahalanya. Ya, tentu tidak sama. Lebih afdol orang yang ya fokus ya, yaitu dari rumah fokus ke Mekah untuk ibadah. Dulu ada jamaah yang kita bimbing ya, sempat curhat, Ustadz, kita ini habis dari Mekah ibadah membersihkan dosa, terus ke Mesir lihat tari perut itu ya. Tari perut ya. Ini kotor lagi, Ustadz. Ya, kadang-kala seperti itu ya, udah bersihkan diri di Mekah tapi berkunjung ke negara-negara yang bebas seperti itu, akhirnya ya mengotori ya. Allahu alam bisa. Sebagian dibalik, kita kotori dulu ya. Kotori dulu baru dibersihkan ya. Ya. Tetap ya, namanya maksiat itu mempengaruhi ibadah ya. Maksiat selalu mempengaruhi ibadah. Ya. Jangan kita berharap setelah kita itu kotor kemudian kita bersihkan gampang. Enggak gampang ya. Kalau sudah kotor dibersihkan itu enggak gampang. Tapi kalau niatnya dari awal untuk ibadah, fokus, sudah khusyuk, insya Allah begitu sampai di sana fokus ibadah ya, memanfaatkan momen ketika berada di tanah haram. Allahu a'lam bishawab. Namun baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.